Pengertian hakikat manusia. Menurut bahasa, hakikat memiliki arti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya dari segala sesuatu, atau bisa juga disebut inti dari sesuatu tersebut. Jadi, hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Adapun pembagian hakikat manusia menurut pandangan yang berbeda-beda. Yang pertama, hakikat manusia menurut pandangan umum dapat dibagi dalam berbagai perspektif ilmu pengetahuan. Misalnya, dalam ilmu filsafat, manusia merupakan makhluk berpikir karena memiliki nalar intelektual. Dalam ilmu sosiologi, manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir hingga matinya tidak pernah lepas dari manusia lain. Dalam ilmu ekonomi, manusia adalah makhluk ekonomi. Dalam ilmu antropologi, manusia adalah makhluk antropologis yang mengalami perubahan dan evolusi. Dan dalam ilmu psikologi, manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa. Sedangkan hakikat manusia menurut pandangan Islam dapat dibagi menjadi beberapa definisi. Yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemandirian dan kebersamaan. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk yang terbatas. Adapun istilah-istilah penyebutan terhadap manusia, di antaranya kata al-bashar. Kata al-bashar terdapat 37 kali pengulangannya di dalam Al-Quran. Pengulangan yang 25 kali berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, yaitu makan, minum, dan lain sebagainya. Sedangkan 12 kali pengulangan yang lain digunakan dalam permasalahan orang kafir dan muslim, baik itu berkaitan dengan pengingkaran status kenabian maupun permasalahan manusia lainnya. Kata al-bashar tersusun atas ba, shin, dan ro, yang memiliki arti sesuatu yang tampak baik dan indah, bergembira, mengembirakan atau memperlihatkan dan mengurus sesuatu. Kata al-bashar berasal dari bentuk jamak al-basharat, yang artinya kulit, kepala, wajah, dan tubuh tempat tumbuhnya rambut. Penggunaan kata al-bashar di dalam Al-Quran menunjukkan kepada persamaan terhadap ciri pokok makhluk Allah, yaitu hewan dan tumbuhan, yang mana manusia merupakan makhluk yang memiliki ketergantungan terhadap hewan dan tumbuhan. Yang kedua, kata al-insan. Kata al-insan terdapat 64 kali penyebutannya di dalam Al-Quran. Kata al-insan bil-uns dari kata anasya, al-uns anisya, dan nasya yang memiliki arti manusia sebagai makhluk yang bersifat fisik maupun fisikis, baik itu jasmani maupun rohani. Dengan kata lain, kata insan merupakan gambaran manusia dengan seluruh potensi yang dimilikinya, baik itu kelebihan dan kekurangannya, baik itu fisik maupun fisikisnya. Sebutan ini sangat erat kaitannya dengan ucapan ahli mantik, al-insan an-natik, yang artinya manusia adalah makhluk yang berakal. Kata insan identik dengan kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang berakal, yang dapat menentukan baik buruknya suatu perkara. Dalam beberapa ayat, kata ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Dan di sisi lain, ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, sering lalai, dan memerlukan bimbingan. Yang ketiga, kata an-nas. Kata an-nas merupakan bentuk jamak dari kata insan. Kata ini sering digunakan untuk menyeru sekumpulan manusia. Penyebutan manusia dengan kata an-nas bertujuan untuk menunjukkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan tidak mungkin bisa hidup sendiri. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai suku-suku, bermacam-macam budaya, adat istiadat. Kata an-nas di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 241 kali di dalam Al-Quran. Yang keempat,
kata Bani Adam. Kata Bani Adam terdapat 7 kali penyebutannya di dalam Al-Quran. Penyebutan Bani Adam bertujuan menekankan bahwa manusia berasal dari manusia, bukan dari evolusi makhluk lain. Dengan mengetahui asal-muasalnya, diharapkan manusia tidak merendahkan dirinya sendiri dengan menyembah benda yang ia ciptakan sendiri, atau berperilaku yang melanggar nilai kemanusiaan seperti tidak memiliki rasa malu, mendahulukan nafsu, dan lain sebagainya. Kata Bani Adam menunjukkan bahwa manusia merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam, yaitu bapak segala manusia yang ada, bukan dari keturunan kera. Dalam Al-Quran, manusia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lain, yaitu dengan adanya akal pada diri manusia. Kata lain dari Bani Adam adalah zuriyah Adam yang terdapat dalam surat Maryam ayat 58. Khalifah fil ardi. Khalifah fil ardi berasal dari kata khalafah yang memiliki arti pengganti yang baru dan berbeda. Tujuan penyebutan dengan nama khalifah fil ardi agar dapat mengetahui para manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi. Kata khalifah fil ardi terdapat 2 kali penyebutan di dalam Al-Quran. 6. Abdu Allah atau hamba Allah. Kata Abdu Allah bermakna hamba yang seharusnya merendahkan diri kepada Allah dengan mentaati segala aturan-aturan Allah. Selain itu, kata abad juga bermakna ibadah sebagai pernyataan kerendahan diri kita. Selanjutnya C. Unsur dan potensi pada manusia. Unsur-unsur yang terdapat pada manusia. Unsur-unsur tersebut dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jasmani. Jasmani seperti kaki, tangan, badan, dan anggota tubuh lainnya. Yang kedua, rohani, yaitu unsur manusia yang tidak kasat mata yang menjadikan jasmani menjadi manusia hidup. Rohani terdiri dari akal dan nafsu. Dan nafsu dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, nafsu ammarah, yaitu jiwa yang belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, nafsu lawamah, yaitu jiwa yang telah memiliki rasa insyaf dan menyesal setelah melakukan segala sesuatu kesalahan. Yang ketiga, nafsu musawwalah, jiwa yang telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, nafsu mutmainnah, yaitu jiwa yang telah mendapat tuntunan dan terpelihara sehingga mendatangkan ketenangan jiwa. Yang kelima, nafsu mulhamah, yaitu jiwa yang beroleh ilham dari Allah, dikaruniai ilmu dan hiasi akhlak mahmudah. Yang keenam, nafsu radiyah, jiwa yang ridha kepada Allah dan selalu bersyukur kepadanya. Yang ketujuh adalah nafsu mardiyah, yaitu jiwa yang diridai Allah. Dan yang kedelapan, nafsu kamilah, atau yaitu jiwa yang telah sempurna. Yang ketiga, hati, qalbu, atau hati harus senantiasa disirami dengan zikir kepada Allah. Yang keempat, ruh, yang terdapat pada surah Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-85. Potensi manusia dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, fisik. Organ fisik yang digunakan dalam berbagai kepentingan sehari-hari, contohnya mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar. Yang kedua, mental intelektual, potensi kecerdasan otak manusia bagian kiri, berfungsi mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri, dan lain-lain. Yang ketiga, sosial emosional, potensi kecerdasan pada otak manusia bagian kanan, berfungsi menganalisis, menghitung, merencanakan sesuatu, dan lain-lain. Yang keempat, mental spiritual, potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri atau jiwa sadar. Dan yang kelima, potensi ketangguhan, yaitu potensi kecerdasan yang berhubungan dengan daya juang yang tinggi.
Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur penting yang dibutuhkan oleh manusia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan manusia tersebut. Adapun menurut hierarki Maslow, kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik, yang mana contohnya seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan rasa aman meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik maupun emosi. Yang ketiga, sosial meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat, penghargaan meliputi harga diri, prestasi, pengakuan, dan perhatian dari orang lain. Yang kelima, aktualisasi diri meliputi kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemampuan diri, dan menjadikan orang menjadi lebih baik lagi. Sedangkan menurut Islam, kebutuhan dasar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, daruriyat atau kebutuhan primer, meliputi hifzuddin, menjaga agama, hifzu nafs, menjaga kehidupan, hifzu akal, menjaga akal, hifzu nas, menjaga keturunan, hifzu mal, menjaga harta. Yang kedua, hajiat atau kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pelengkap daruriyat. Dan yang terakhir, kebutuhan tahsiniyat atau kebutuhan tersier sebagai kebutuhan pelengkap daruriyat dan hajiat. Kemudian kita akan membahas asal-usul penciptaan manusia. Proses kejadian manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, telah dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7, yang mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanah yang kering dan dibentuk dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah sempurna, Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Yang kedua, proses kejadian manusia yang kedua yaitu Siti Hawa. Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berpasang-pasangan. Demikian juga dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenisnya untuk dijadikan pasangan hidup atau istrinya. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Yasin ayat 36. Dan yang terakhir, proses kejadian manusia ketiga atau semua keturunan Nabi Adam alaihissalam kecuali Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran, proses kejadian manusia secara biologis telah dijelaskan secara terperinci dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Adapun tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini. Yang pertama, untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, sebagai pengurus bumi dan seisinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 165 dan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yang ketiga, pengemban amanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Dan yang terakhir, agar manusia senantiasa mengetahui kebesaran Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 12. Kemudian adapun kritikan terhadap teori Darwin. Teori Darwin atau teori evolusi menyatakan bahwa terjadinya sebuah perubahan pada makhluk hidup atau spesies secara gradual atau perlahan-lahan. Perubahan yang dihasilkan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menghasilkan spesies
atau makhluk hidup yang baru. Sebagian agamawan menganggap kreasionisme sesuai dengan ajaran agama karena hal tersebut sudah tersirat dan dinasykan dalam kitab suci agama Samawi, seperti halnya yaitu yang pertama Harun Yahya, yang kedua Sir Peter Madawar, yang ketiga Jamal al-Dil al-Afghani, yang keempat Syekh Ramdan al-Buti.